Salam ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam langsung. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bukti keabsahan dan argumen pada lalu lintas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Kurniawan dengan NIM 05 Perkenalkan, nama saya Nani Farnisa Bina dengan NIM 130562537. Perkenalkan, nama saya Rahman Kurniawan dengan NIM 130562. Yaitu aturan-aturan yang akan digunakan adalah yang pertama, modus ponen, bisa disingkat dengan MP. Premis pertama adalah jika P maka Q. Premis kedua P maka kesimpulannya adalah Q. Yang kedua, modus tollens atau bisa disingkat dengan MT. Yang premis pertama adalah jika P maka Q. Premis kedua negasi Q. Kesimpulannya adalah negasi P. Yang ketiga ada simplifikasi atau bisa disingkat dengan sim. Premis pertama ada P dan Q, maka kesimpulannya adalah P. Yang keempat, konjungsi, bisa disingkat dengan konjungsi. Premis pertama adalah P, premis kedua Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Yang kelima ada hypothetical syllogism, bisa disingkat dengan HS. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Yang keenam ada konstruktif dilema atau CD. Yang premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika R maka S. Premis ketiga, P atau R. Dan kesimpulannya ada Q atau S. Nomor 7, destruktif dilema atau bisa disingkat dengan DD. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika R maka S. Premis ketiga, negasi Q atau negasi S. Maka kesimpulannya negasi P atau negasi R. Yang kedelapan ada addition R. Premis pertama P dan kesimpulannya P atau Q. 9, disjunctive syllogism atau bisa disingkat dengan DS. Premis pertama ada P atau Q, premis kedua negasi P, dan kesimpulannya adalah Q. Untuk contoh dari rules of inference, yang pertama, buktikan bahwa argumen berikut valid. Jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka pengendara berhenti. Jika pengendara berhenti, maka lalu lintas menjadi tertib. Kesimpulannya, lampu lalu lintas berwarna merah. Di sini kita misalkan P sebagai lampu lalu lintas berwarna merah dan Q sebagai pengendara berhenti, R sebagai lalu lintas menjadi tertib. Untuk simbol dari argumen tersebut, jika P maka Q, premis keduanya, jika Q maka R, kesimpulannya R. Untuk proses pembuktian validitas argumen, yang pertama, jika P maka Q sebagai premis 1, yang kedua, jika Q maka R sebagai premis 2, yang ketiga, P sebagai premis ketiga, dan R sebagai kesimpulan. Selanjutnya, untuk nomor 4, kita akan modus ponens premis 1 dan 3 sehingga menghasilkan Q. Untuk yang terakhir, kita akan melakukan modus ponen pada premis kedua dan keempat sehingga menghasilkan R. Dari sini dapat dibuktikan jika argumen tersebut valid. Selanjutnya, untuk contoh kedua, susunan bukti formal validitas argumen. Jika P dan Q maka R. Untuk premis kedua, jika R maka S. Untuk premis ketiga, jika P dan Q. Untuk premis ketiga, P dan Q, kesimpulannya S. Untuk proses pembuktian validitas argumennya, premis pertama, P dan Q maka R sebagai premis 1, jika R maka S sebagai premis 2, P dan Q sebagai premis 3, dan S sebagai kesimpulan. Selanjutnya, kita akan melakukan modus ponens pada premis 1 dan 3 sehingga menghasilkan R, dan kita akan modus ponens premis 2 dan 4 sehingga menghasilkan S.
Dari sini dapat dibuktikan jika argumen tersebut valid. Untuk contoh ketiga, buktikan bahwa argumen berikut valid. Lampu lalu lintas rusak atau polisi mengatur jalan. Di sini kita simbolkan dengan P atau Q. Jika polisi mengatur jalan maka lalu lintas lancar. Kita simbolkan jika Q maka R. Lampu lalu lintas tidak rusak. Kita simbolkan negasi P. Kesimpulannya lalu lintas menjadi lancar. Kita simbolkan sebagai R. Untuk proses pembuktian validitas argumen, yang pertama P atau Q sebagai premis 1, yang kedua jika Q maka R sebagai premis 2, yang ketiga negasi P sebagai premis 3, dan kesimpulannya R. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi silogisme pada premis 1 dan 2 sehingga menghasilkan Q, dan selanjutnya melakukan modus ponens pada premis 2 dan 4 sehingga menghasilkan R. Dari sini dapat dibuktikan bahwa argumen tersebut valid. Yang kedua, ada bukti keabsahan argumen dengan aturan-aturan penggantian. Pertama, ada teorema De Morgan atau bisa disingkat dengan DM. Premis pertama, ada negasi dalam kurung P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Yang kedua, ada negasi dalam kurung P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Yang kedua, terdapat komutatif, bisa disingkat dengan kom. Yang pertama, P dan Q equivalence dengan Q dan P. Yang kedua, ada P atau Q equivalence dengan Q atau P. Yang ketiga, asosiatif atau bisa disingkat dengan AS. Yang pertama, ada dalam kurung P dan Q dan F equivalence dengan P dan dalam kurung Q dan F. Yang kedua, dalam kurung P atau Q atau R equivalence dengan P atau dalam kurung Q atau R. Yang keempat, terdapat distributif atau bisa disingkat dengan dis. Yang pertama, ada P dan dalam kurung Q atau R equivalence dengan P dan Q atau dalam kurung P dan R. Yang kedua, ada P atau dalam kurung Q dan R equivalence dengan P atau Q dan dalam kurung P atau R. Yang kelima, double negasi, yaitu bisa disingkat dengan DN. Yang pertama, negasi dalam kurung negasi P equivalence dengan P. Yang keenam, transposisi atau trans. Jika P maka Q equivalence dengan jika negasi Q maka negasi P. Yang ketujuh, material implikasi atau bisa disingkat dengan IM. Jika P maka Q equivalence dengan negasi P atau Q. Yang kedelapan, ada material equivalency, biasa disingkat dengan equi. P jika dengan jika Q equivalence dalam kurung jika P maka Q dan dalam kurung jika Q maka P. Yang kesembilan, ada eksportasi atau biasa disingkat dengan X. Jika P dan Q maka R equivalence dengan jika P maka jika Q maka R. 10. Tautologi atau biasa disingkat dengan taut. P equivalence dengan P atau P. P equivalence dengan P dan P. Pernyataan-pernyataan yang disebutkan tadi yaitu pernyataan yang saling terikat atau equivalence dan dapat saling menggantikan satu sama lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh teorema yang baru saja disebut. Yang pertama, kita masuk ke teorema De Morgan atau yang disingkat dengan DM. Di jalan salah, kendaraan diperbolehkan lewat bagi orang yang memiliki SIM dan STNK. Kita misalkan si orang yang memiliki SIM itu adalah P, orang yang memiliki STNK itu adalah Q. Dengan teorema De Morgan yang baru saja disebut yaitu equivalent. Negasi A dan B itu ekuivalen dengan negasi A atau negasi B. Kesimpulannya dapat kita tulis dengan di jalan salah, kendaraan tidak diperbolehkan lewat bagi orang yang tidak memiliki SIM atau tidak memiliki STNK. Selanjutnya kita masuk ke contoh asosiatif atau bisa disingkat dengan ASS. Kita akan melewati jalan yang berlubang jika kita melewati jalan raya, jalan setapak, dan jalan kenangan. Kita misalkan jalan raya itu adalah A, jalan setapak itu adalah B, jalan kenangan adalah C.
Dengan asosiatif dapat kita tulis dengan dalam kurung A atau B atau tutup kurung atau C, itu ekuivalen dengan A atau dalam kurung B atau C tutup kurung. Kesimpulannya sama saja, dapat kita tulis dengan kita akan melewati jalan yang berlubang jika kita melewati jalan raya, jalan setapak, dan jalan kenangan. Berikutnya ada komutatif yang biasa kita singkat dengan kom. Contohnya itu jalan raya hanya bisa dilewati oleh truk dan mobil. Kita misalkan P itu adalah dilewati oleh truk dan Q itu adalah dilewati oleh mobil. Dengan sifat komutatif kita bisa menulis dengan P dan Q itu ekuivalen dengan Q dan P, atau P atau Q itu sama ekuivalen dengan Q atau P. Nah, saya menggunakan contoh yang pertama. Jadi kita bisa tulis dengan jalan raya hanya bisa dilewati oleh mobil dan truk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sifat distributif. Contohnya itu akan terjadi kemacetan jika angkot berhenti tengah jalan dan kemungkinan terjadi perkelahian atau terjadi pencopetan. Itu kita misalkan P itu terjadi kemacetan jika angkot berhenti tengah jalan, G itu terjadi perkelahian, R itu terjadi pencopetan. Maka kita dapat menggunakan sifat distributif yaitu P dan Q atau R itu ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R, atau sifat yang kedua yaitu P atau Q dan R, maka itu ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Maka dari contoh tersebut kita bisa tulis kesimpulan akan terjadi kemacetan jika angkot berhenti tengah jalan dan kemungkinan terjadi perkelahian, atau akan terjadi kemacetan jika angkot berhenti tengah jalan dan kemungkinan terjadi pencopetan. Selanjutnya kita akan masuk ke materialifikasi atau yang disingkat dengan IMPL. Contohnya itu jika jalanan lancar maka hari ini Kamis. Kita misalkan P itu adalah jalanan lancar dan Q itu adalah hari ini Kamis. Maka kita dapat menggunakan sifat dari materialifikasi yaitu jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Maka kesimpulan dari contoh tersebut adalah jalanan tidak lancar atau hari ini Kamis. Next ada eksportasi. Jika Andi berhati-hati di jalan dan mengikuti peraturan lalu lintas, maka ia akan selamat sampai tujuan. Kita misalkan P adalah Andi berhati-hati, Q adalah Andi mengikuti peraturan lalu lintas, dan R adalah Andi selamat sampai tujuan. Dengan sifat eksportasi yaitu P dan Q, maka R itu ekuivalen dengan jika P maka Q maka R. Kesimpulan yang dapat ditulis yaitu jika Andi berhati-hati di jalan, maka Andi mengikuti peraturan lalu lintas, maka ia akan selamat sampai tujuan. Lalu ada tautologi. Contohnya itu adalah Budi naik motor, dan kita misalkan dengan P sama dengan Budi naik motor. Dengan tautologi yaitu P ekuivalen dengan P atau P ekuivalen dengan P dan P. Maka kesimpulan yang dapat ditulis dari tautologi itu yaitu Budi naik motor atau Budi naik motor. Lalu ada contoh double negasi. Pengemudi mematuhi rambu lalu lintas, kita misalkan dengan P. Maka double negasinya yaitu negasi P dalam kurung negasi P sama dengan P. Maka kesimpulan yang dapat tulis yaitu tidak benar bahwa pengemudi tidak mematuhi lalu lintas. Lalu ada transposisi atau disingkat dengan trans. Jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka pengemudi berhenti. Kita misalkan P adalah lampu lalu lintas berwarna merah dan Q pengemudi berhenti. Dengan transposisi, jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Kesimpulan yang dapat ditulis yaitu jika pengemudi tidak berhenti maka lampu lalu lintas tidak berwarna merah.